Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia. Di minggu yang lalu, kita sudah membicarakan tentang teks persuasif, di mana di situ kita sudah membahas bagaimana menemukan informasi dari teks persuasif, kemudian definisi teks persuasif, ciri teks persuasif, tujuan persuasif, dan jenis-jenis persuasif. Kemudian pada pertemuan kedua kita telah masuk ke langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif. Nah, pada minggu kedua ini kita menyambung lagi, ini masih tetap seputar teks persuasif, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, mari kita simak sama-sama. Yang pertama, struktur teks persuasi. Struktur itu maksudnya terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu struktur pengenalan isu. Kedua, rangkaian argumen. Ketiga, pernyataan ajakan. Keempat, penegasan kembali. Nah, pada struktur teks persuasif ini, apa-apa sajakah yang menjadi isi dari pengenalan isu? Iya, pengenalan isu itu berisi pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Sedangkan rangkaian argumen itu berisi sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan. Kemudian dalam struktur pernyataan ajakan, di dalamnya ini dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, struktur yang terakhir, penegasan kembali. Dalam struktur penegasan kembali ini ditegaskan kembali pernyataan yang sudah disampaikan pada struktur-struktur sebelumnya. Oke, inilah dia struktur teks persuasi. Kalau dikatakan struktur ini harus sistematis, ya. Tidak boleh penegasan kembali pada bagian pertama. Inilah dia urutan-urutannya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Apa-apa sajakah kaidah atau aspek kebahasaan yang ada pada teks persuasi? Nah, perhatikan ini. Dalam teks persuasi terdapat pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan. Hal ini ditandai dengan kata penting, harus, sepantasnya. Kemudian kata kerja imperatif, ya, kata kerja imperatif. Contoh, jadikanlah, waspadalah. Selain itu, kata jangan, sebaiknya, hendaknya. Jadi contoh-contoh ini adalah pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan. Inilah salah satu kaidah kebahasaan yang ada pada teks persuasif. Ya. Kemudian yang kedua, dalam teks persuasi sering kita temukan kata-kata rujukan. Apa saja contoh kata rujukan ini? Misalnya, berdasarkan data titik atau merujuk pada pendapat ini. Nanti ini ya. Ini hanya contoh kata rujukannya saja yang Ibu ambil di sini. Nanti akan kita lihat dia dalam contoh yang utuh. Kemudian kaidah kebahasaan yang berikutnya. Dalam teks persuasi juga sering kita temukan kalimat slogan. Apa itu kalimat slogan? Kalimat slogan itu kalimat yang pendek, atraktif, yang mudah diingat, yang tujuannya menyampaikan sesuatu kepada golongan tertentu. Kemudian,
kaidah kebahasaan dalam teks persuasif berikutnya. Di dalam teks persuasif ini sering kita temukan kata kerja mental. Ya, ini sudah pernah kamu dengarkan ini. Ini kata kerja mental ini apa, Bu? Kata kerja mental ini adalah kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Nah, contoh kata kerja mental itu ini dia. Diharapkan, memperkirakan, memprihatinkan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Dan biasanya kata kerja mental ini terdapat setelah subjek dalam sebuah kalimat. Ya, kita lanjut lagi. Kaidah kebahasaan pada teks persuasif berikutnya menggunakan kata ganti kita. Di sini sudah ibu blok dia ya, kata ganti kita. Mengapa harus menggunakan kata ganti kita dalam teks persuasif? Itu supaya tidak ada pembeda antara dirinya, maksudnya dirinya di sini penulis dengan yang membaca. Jadi penulis dan pembaca mempunyai masalah yang sama. Ya, jadi digunakan kata ganti kita. Oke. Kemudian dalam teks persuasif juga sering kita temukan kaidah kebahasaan menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan dalam topik-topik tertentu. Ya. Misalkan seperti contoh sebelumnya tentang rokok. Istilah-istilah apa yang kita temukan di dalam teks itu? Di situ tertulis ada kata atau istilah nikotin, tar, kemudian rokok, kemudian penyakit, dan lain sebagainya. Jadi ini istilah-istilah ini hanya digunakan pada topik tertentu. Ya, setiap topik mempunyai kata teknis atau istilah yang berbeda-beda. Oke? Dan yang terakhir, di dalam kaidah kebahasaan teks persuasif akan kita temukan yang namanya kata penghubung argumentatif. Apa contoh kata penghubung argumentatif ini? Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, kalau di dalam kalimat kita temukan kata penghubung ini, berarti itu adalah argumentatif, ya, yang bersifat argumen atau argumentasi. Oke, nah, coba baca ini contoh tentang game online yang sudah ibu siapkan di layarmu ini. Coba perhatikan. Ini mengenai game online, game yang sering kamu mainkan, ya. Coba dibaca dulu dengan teliti. Setelah kamu baca, perhatikan kaidah kebahasaan dalam teks game online yang kamu baca baru saja itu. Ya. Di situ kan ini kalimat ini ibu ambil dari teks game online tadi. Misalnya, kita harus bisa memfilter. Memfilter di sini maksudnya menyaring semua hal yang masuk dalam hidup kita. Jangan sampai game online membuat tanggung jawab pada pelajaran atau pendidikan jadi terbengkalai. Ayo, kita seimbangkan waktu antara pekerjaan, tanggung jawab, dan juga hiburan. Jadikanlah game online hanya sebagai sarana refreshing otak dan pikiran saat suntuk saja agar kita tetap produktif dan berprestasi. Nah, dalam paragraf ini terdapat pernyataan ajakan, bujukan, dorongan. Yang manakah itu? Ini dia. Harus. Kemudian jangan. Ini kan ajakan ini. Kemudian ayo. Jadikan. Nah,
Inilah kaidah kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Contoh yang berikutnya, tanpa kita sadari, sebenarnya game online bagaikan dua sisi mata uang. Nah, di sini kan menggunakan kata ganti kita. Ini tadi kan alasannya kenapa harus menggunakan kata ganti kita, supaya tidak menjadi pembeda antara dirinya dengan pembaca. Kemudian ini kata penghubung argumentatif, ya, ini dia. Oke. Kemudian istilah-istilah teknis yang digunakan di dalam teks persuasif tadi. Ada game online, teknologi gadget, koneksi internet, masif, negatif, positif, gamer profesional, dan lain-lain. Nanti bisa kamu lihat lagi. Kemudian selanjutnya, contoh ini, siapapun dan dimanapun bisa memainkan permainan online ini asalkan terhubung dengan jaringan internet. Kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat. Lihat yang dalam kurung ini. Kalimat di atas menggunakan kata kerja mental. Yang mana dia kata kerja mentalnya? Ya, memainkan. Ya, ingat tadi apa itu pengertian kata kerja mental? Ini kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap satu tindakan. Di sini membuat, melupakan, memfilter. Inilah dia contoh kata kerja mental, ya. Nah, nanti apabila kamu bertemu dengan teks persuasif yang Ibu akan berikan nanti, jika Ibu suruh kamu mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks persuasif tersebut, beginilah caranya. Oke? Iya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga dengan penjelasan yang Ibu berikan dapat menambah pemahamanmu tentang teks persuasif. Selanjutnya, kerjakan tugas yang ada pada modul. Ya, tugasnya sudah Ibu siapkan pada modul. Jangan lupa salin modul pada buku catatanmu. Terima kasih. Sampai jumpa.